Oke teman-teman, kita ke weekly analysis. Kalau Anda lihat, kemarin sudah saya lampirkan analisa untuk minggu lalu ya. Zona-zonanya sudah saya tandai dari 3380, 3409, 3435 sudah saya tandai. Demand-nya 3325 pun sudah saya tandai teman-teman. Tapi jujur, jujur banget, jujur li, saya itu nggak expect kalau minggu lalu tuh price tuh bisa cepet banget masuk ke sini teman-teman. Ya, habis masuk ke sana tiba-tiba drop begitu saja. Saya nggak expect terjadi dalam seminggu belakangan ini. Saya pikir mungkin dia masih akan ada di sini-sini dulu. Baru wave keempat dia masuk ke area supply, supply yang di ujung itu. Ternyata perjalanan ini dihabisin, ya, dihabisin naik, balas turun. Supply-nya yang pol di atas 3435 sentuh dan price drop 3325 teman-teman. Ya, jujur memang ini nggak, saya sendiri nggak expect terjadi sangat cepat. Nah, kalau kita lihat kan kondisinya seperti ini teman-teman. Ya, market ini uptrend di sisi yang kanan, tetapi memang sudah rentan. Kenapa rentannya? Ya karena supply ini seperti rentan uptrendnya ini bisa aja nih jebol ke bawah. Nah, kita coba lihat dari weekly ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat di weekly, saya punya resisten di sini 3451 ya. Supportnya di berapa? Ini. Oke, 3247 dan ini area resisten yang berjajar nih teman-teman. Ada satu, dua, tiga, sama yang Rabu kemarin. Oke. Nah, ini gimana dan mau apa nih market berikutnya? Kita coba lihat ya. Saya hapus dulu. Tapi kalau ngelihat weekly-nya sih, potensinya dia turun. Potensialnya dia turun untuk weekly. Meskipun dia nanti mungkin bikin shadow ke atas dulu ya teman-teman. Nah ini karena terlalu gede teman-teman. Jadi nggak bisa dipasin candlesticknya. Oke nggak apa-apa lah ya. Yang penting teman-teman tahu potensinya ada ekor dulu baru anjat ke bawah. Karena ini chartnya terlalu gede jadi nggak bisa kita gambar di situ. Nah daily teman-teman. Ini yang terjadi. Ter- Terakhir saya gambar kemarin ini high, low, higher high dan lower low. Ini ada broken, ada break. Jadi sebenarnya wajar saja kalau ini memang tertahan di area QM level. Wajar saja. Tinggal, ya teman-teman, saya bilang ini compression atau tren naik ini kuat atau tidak. Kalau nggak kuat ya dia bisa amsyong nih, ya ke bawah. Jret, ya teman-teman. Nah, kita coba lihat next secara 4 jam. Oke, kalau 4 jam pertahanannya itu ada di sini teman-teman memang. Demand, ya range terakhir price ini. Karena ini ada break. Oke, ini kemarin sudah digambarkan juga di sini ya. Demandnya ini berapa? 3325 ya kan? Yang malam ini menahan harga. Nah, penentuannya ada di sini teman-teman. Gimana minggu depan waktu ini dites lagi jebol enggak?
possible atau tidak. Tetapi secara kondisi market, kita bisa lihat bahwa di sini kita punya area supply. Ya, saya ambil dari area yang gede aja ya, area yang besar aja. Karena bisa aja price ini koreksi lanjut turun. Nah, ini nanti waktu di dalam ini teman-teman, penentuannya sanggup nggak ini menahan harga. Kalau memang ini nggak sanggup menahan harga, berarti sangat mungkin untuk dia lanjut demand lagi. Ya, teman-teman. Kalau ini nggak sanggup lagi, di bawah lagi ada demand lagi. Oke. Jadi area pantauannya minggu depan ada di sini. Demand tersebut dan saya sempitkan ya demandnya ya di 3320 dan area supply ini. Supply ini coba saya lihat di 1 jam. Nah ini dia. Nah ini range trading lagi kan ya. Sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman. Tinggal ini yang menang yang mana nanti? Tren naiknya ini atau turunnya market ini, teman-teman. Jadi sudah saya gambarkan dengan jelas area tungguannya mana. Supply 3352, demand 3320. Mana dulu? Karena bisa aja dia terkoreksi dulu teman-teman. Sebelum lanjut turun. Sangat bisa. Di atasnya pun ada lagi. Cuman harusnya karena ini breaknya cukup kuat, dia nggak perlu untuk sampai ke atas lagi. Dia nggak perlu untuk sampai 3365. Oke, ya teman-teman. Jadi dari weekly tadi potensialnya sebenarnya banyak turunnya. Karena candlesticknya bentuknya begitu, ekor di atas. Dan dia closing merah, ya. Daily-nya begini. Oke, daily-nya kayak mau menghancurkan uptrendnya karena tertahan QM. H4 ya, makin jelas area mana yang layak ditunggu. 2 jamnya saya perdetail lagi. Oke, semoga untuk gold ini clear ya teman-teman. Lalu untuk indeks US. Indeks US setelah kemarin tertahan supply 9890. Anda lihat itu teman-teman sudah ada break. Ini low dan lower low. Oke, res lagi. Apakah dia naik untuk turun? Naik untuk turun. Ya, naiknya ke berapa? 9830. Oke, 9830. Kalau dia naik berarti apa goldnya turun dulu. Ya teman-teman. Jadi korelasinya teman-teman bisa lihat nanti. Lalu kita cek next week apakah ada news yang berarti yang layak kita tunggu. Senin nggak ada ya teman-teman. Selasa ada job opening. Rabu GDP. Kamis FOMC. Federal Fund Rate. Nah ini harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya, nggak penting-penting amat, nggak usah trading. Oke, Jumatnya NFP. Karena itu pas tanggal 1. Ya teman-teman. NFP karena itu pas tanggal 1. Oke, jadi kemungkinan minggu depan ini jadi minggu yang membara. Kita mesti hati-hati dengan kondisi market.
ya. Stop loss jangan lupa digunakan, dan ingat, money management lah yang bikin modal Anda bisa bertahan di market, bukan technical analysis. Oke, thank you teman-teman. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.